Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ma ba'da. Teman-teman semuanya yang berbahagia, Pak Purwanto, Ibu Ika yang senantiasa kita tunggu ide-idenya, cemerlangnya. Yang beliau-beliau ini sebenarnya lebih senior dari saya, yang di mana di sini kita mempunyai satu goal bersama-sama, yaitu adalah sekolah public speaking. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini ya, di video singkat ini nanti saya mau menyampaikan kepada teman-teman yang lain dan juga kita semuanya satu arahan arah langkah yang akan kita lakukan plan demi plan step by stepnya, yaitu dalam rangka kita mau soft launching sekolah public speaking yang insya Allah nanti akan memilih waktu terbaik, yaitu kisaran antara tanggal 14 atau 15 Juli 2025 ya. Target slotnya nanti adalah slot gratis di masa promo ini. Slot gratisnya adalah 313 peserta. Dan insya Allah kita akan bersama-sama open open campaign ya, dimulai tanggal 5 Juli 2025 hari Sabtu. Akan tetapi nanti mohon pertimbangannya Pak Purwanto sama Ibu Eka. Apakah kira-kira ketika kita open campaign publish tanggal 5 Juli itu adalah waktu yang tepat atau kita setarnya di hari Ahad? Mohon masukannya nanti ya. Manakala tanggal 5 Juli oke, kita nanti akan gerak open campaign di tanggal 5 Juli. Namun apabila ada pergeseran 1 2 hari pun tidak masalah. Nanti mohon masukannya Pak Purwanto sama Ibu Eka ya, Bu Eka Surya. Nah, di video kali ini saya mau menyampaikan beberapa hal ya untuk teman-teman yang lainnya. Pertama kali adalah saya mau menyampaikan tentang mindset. Ya, mindset. Di mindset ini ada beberapa poin. Yang poin yang pertama adalah bahwa public speaking ini bukan milik saya. Ya, betul saya menggagasnya, saya membuat sistemnya, saya yang investasi awal ataupun yang lainnya. Ya, tapi sekali lagi saya tegaskan public speaking ini bukan milik saya pribadi, akan tetapi ini adalah milik umat. Ya, kita investasikan public speaking ini untuk umat. Ini adalah satu wadah pengembangan diri kita masing-masing. Ini adalah selahan kita berderma, teman-teman ya. Kalau dalam apa filosofi Hindu ya atau Buddha itu ada makom resi namanya ya, ada level resi di mana mereka senantiasa menempatkan kehidupannya sebagai sebuah dharma. Nah, tapi dalam konsep Islam bagi Muslim ini adalah lahan bagaimana kita bisa mengabdikan jiwa kita, diri kita, tubuh kita, ya, pikiran kita, kebaikan kita, kita investasikan, kita abdikan diri kita untuk umat, ya. Jangan heran nanti jika suatu ketika dalam progres ke depan ada peserta public speaking itu ataupun tim mungkin ya datang dari komunitas yang berbeda-beda. Mungkin nanti ke depan akan ada tim yang masuk ataupun peserta dari NU, Muhammadiyah, ataupun mungkin Salafi, bahkan non-Muslim. Pun nanti itu bisa masuk jadi tim kita, tidak masalah. Kita pegang kuncinya adalah bahwa public speaking diri kita ini membawa satu kata kunci yaitu memberikan rahmatan lil alamin. Nggak perlu alergi jadinya nanti. Nah, justru kedewasaan kita sebagai manusia Muslim itu ditempa di sini. Ya, poin yang kedua adalah bahwa public speaking adalah wadah pengembangan diri, bukan tempat kita cari uang. Salah besar manakala kita datang di sini bareng-bareng ya buat cari uang. Kita nggak perlu melekat juga di sini. No, ya. Jadi ketika teman-teman semuanya kita berpikir dalam benak kita, batin kita, kalau saya nggak betah gimana, ya. Kalau saya mau keluar gimana? Jawabannya no problem, santai aja. Ya, tapi saya pribadi punya satu keyakinan yang mungkin nggak keturunan yakin ya. Ketika kita mau menebar satu biji sawi ya, ketika kita mau menebar satu biji sawi, maka biji sawi itu akan bertumbuh dan berkembang biak beranak pinak. Dan saya ini memperkuat keyakinan saya bahwa biji sawi itu akan kembali lagi ke diri kita.
Manakala kita melempar bola ke atas, maka akan kembali ke diri kita, ke bawah, ke diri kita lagi. Nah, jadi ketika teman-teman semuanya, terutama yang masih muda-muda ini ya, Mas Waiz, Mas Khairuddin, Mas Ahmad Pentalakin, Mas Iqbal. Lah, jadi apabila teman-teman semuanya ya, kita uh, mau mendapatkan uang jutaan, itu sangat bisa. Puluhan juta bisa, ratusan juta setiap bulan bisa, sangat bisa sekali ya. Jadi yakinlah, meskipun di sini nggak ada gaji, insya Allah teman-teman kita semuanya bisa kok makan, minum bisa, beli pulsa insya Allah bisa, bensin juga bisa insya Allah. Jadi don't worry, tenang saja ada Allah di dalam yang menemani kita, membantu kita. Poin yang ketiga yang kita sampaikan ya teman-teman ya, yaitu adalah goal. Silahkan teman-teman semuanya, terutama yang muda-muda ini, silahkan belajar sebanyak-banyaknya di public speaking. Bukan di sini bukan hanya tempat untuk kita menginvestasikan diri kita, ya, untuk mengabdi pada umat, akan tetapi belajarlah sebanyak-banyaknya di sini. Ambil semua ilmu yang akan saya bagikan nanti. Baik itu digital marketing ataupun funneling ataupun yang lainnya. Dan manakala 1 tahun ke depan teman-teman mau keluar dari public speaking, tidak masalah, ya. Tidak masalah, tapi keluarlah ya. Berarti kalau 1 tahun ke depan kemungkinan sudah ada 12 event, 12 batch ke depan. Nah, teman-teman saya yakin sudah punya bekal ilmu yang banyak banget ya. Nah, tapi silahkan keluar dari tim public speaking ini ya dengan membawa satu mentalitas baru, membawa semangat baru sebagai seorang Pak Muslim yang berintrapreneur, yang berintegritas, punya semangat yang kuat, siap menebarkan ilmu ke luar sana ya di semesta ini, alam semesta ini. Jadi siap membuka lapangan kerja secara mandiri. Minimal untuk diri kita, nggak tergantung dengan satu institusi atau kelembagaan tertentu. Tetapi manakala teman-teman semuanya yang masih muda-muda ini, kok rezekinya diberikan oleh Allah melalui lembaga lain, tidak ada masalah. Tapi semangat entrepreneurship ini tetap teman-teman gulirkan ya, gulirkan, masukkan di dalam mindset keseharian kita sehingga teman-teman tetap bisa mengabdi tapi juga bisa berintrapreneur secara mandiri ya, teman-teman ya. Ah, Kemudian contohnya misalnya Mas Iqbal nih sekarang tahun ini masuk SMA misalnya. Tidak masalah 1 tahun magang di public speaking, belajar banyak, belajar advertiser, nanti akan saya ajari Meta Ads, nah misalnya. Kemudian sudah dapat ilmunya, bisa iklan di Meta Ads secara baik ya. Kemudian nanti setahun ke depan ya, Mas Iqbal mau fokus mengembangkan Sanggar Holistika, why not gaskan ya. Saya bersyukur dan bahagia dengan pencapaian ini. Ya. Poin yang keempat, meskipun teman-teman semuanya sudah jadi pebisnis handal ya, pengusaha ya, digital marketing jago, sudah punya penghasilan puluhan ratusan juta setiap bulan. Tetapi kamu semua, teman-teman semua, kita semua tetap bisa berdharma mengabdikan ilmu kita, diri kita kepada orang lain. Tidak harus lewat public speaking. Namun manakala teman-teman mau menginvestasikan bersama-sama di public speaking, bisa berperan sebagai influencer entrepreneurship, kenapa tidak kan ya? Semoga public speaking ini jadi satu kendaraan bagaimana kita berbagi ya. Bukan untuk cari uang, tapi untuk menebarkan benih sawi lebih banyak lagi. Nah, itu ya teman-teman ya. Yang poin yang nomor 2 berkaitan dengan cluster teamwork. Ini sudah final ya, kita memakai struktur semi flat ya, jadi tidak semua struktur yang kita buat sebagai manajer teknis harus laporan ke direktur, tidak ada kalanya ketika bersinggungan dengan bidang atau klaster dengan posisi direktur. Nah teman-teman ya, direktur atau manajer itu hanya penyebutan nama saja ya, penyebutan nama hanya untuk mempermudah struktur kita mengabdi ya untuk umat. Sementara ya di format di public speaking ini kita menggunakan cluster ya, sistem cluster. Ya insya Allah ini lebih mudah, lebih berkah, lebih sportivitasnya lebih enak. Karena sistem cluster ini disusun bukan untuk cari gaji ya di sini ya. Nah, tapi bagaimana kita bertaawun, bekerja sama.
tolong menolong dan penghargaan atas adanya penghargaan atas kontribusi tim dalam dalam proses kita membagikan kebaikan ini kepada orang lain ya. Nah, jadi misalnya dalam sistem cluster teamwork ini ya teman-teman, karena kita kan kerjanya itu nggak full time setiap hari kayak orang kantor bukan, tapi kita bekerja itu berdasarkan batch. Jadi sistem cluster ini sangat sangat mudah untuk membagi tugas dan pekerjaan kita. Jadi kita bekerja berdasarkan batch, batch satu, batch 2, batch 3. Jadi berdasarkan adanya proyek yang akan kita buka. Nah, misalnya contoh ya, teman-teman ya, total honor team ya itu akan dibagi menjadi dua. Total dari revenue setiap batch ya atau omset kotor dari setiap batch program ya itu akan dibagi menjadi dua. 60% itu untuk dibagi ke teman-teman sebagai honor ya sebagai honor penghargaan ya sebagai penghargaan apresiasi dari 100%, 60% yang kita bagi, yang kita share, sementara 40%-nya itu untuk apa? Untuk maintenance system. Untuk maintenance system. Karena apa? Karena cost maintenance system itu juga tidak kecil. Ternyata manakala kita mengelola satu sistem website. Sementara di public speaking sudah kita bikinkan subdomain khusus yang memang kita kelola sebagai program sekolah public speaking ini. Jadi ternyata maintenance-nya untuk upgrade sistemnya, upgrade uh, apa uh, sistem-sistem otomatisasinya itu juga tidak sedikit ternyata. Nah, makanya kemudian supaya proporsionalnya untuk maintenance dan honor tetap berjalan itu dibagi 60-40. 60-nya dibagi kita semuanya sebagai tim lapangan, kemudian 40%-nya itu untuk maintenance sistem, upgrade sistem server dan lain sebagainya. Dari setiap pemasukan baik donasi, pendaftaran, biaya kursus ataupun yang lainnya hanya 60% yang dialokasikan untuk honor tim. 40% yang digunakan untuk operasional atau pengembangan sistem, program dan cadangan kelanjutan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan cluster tim tim ya ini ya. Total honor tim tadi 60 40 ya. Oh ini sudah. Oke, nah poin yang kedua dari klaster ini, struktur klaster dan honor ya, persentase honor. Honor 60% ini akan dibagi berdasarkan struktur klasternya ya. Contoh misalnya, klaster di public speaking ini ada klaster founder, klaster director, klaster manager, dan klaster magang nantinya. Nah, honor 60% yang akan dibagi berdasarkan struktur klaster ini. Satu, dua, tiga, empat, empat klaster ini ya. Di mana klaster, masing-masing klaster ada persentasenya tersendiri. Dari founder ya, founder saya itu eh, klasternya saya masuk 25%. Kemudian director ya, itu klasternya adalah 30%. Nah, jadi dari 30% ini nanti akan dibagi seberapa banyak director yang aktif atau director yang ada. Kemudian yang ketiga adalah cluster manager. Cluster manager ini share profitnya ya, salary-nya itu 40% dibagi sesuai jumlah manajer yang aktif. Kemudian cluster yang keempat adalah cluster magang. Jadi di sini kita bisa menerima teman-teman yang pengen magang jaringan relasi siapapun yang pengen magang di public speaking untuk belajar digital marketing kita menerima sebanyak-banyaknya dengan porsi klaster honor adalah 5%. Nah, dibagi sesuai jumlah magang yang masuk ya, tim magang yang masuk. Jadi totalnya adalah 60% dari 100%. Ini adalah struktur klaster dan prosentase honornya. Kemudian yang ketiga adalah simulasinya. Contoh simulasi realnya, misalnya ada revenue masuk kotor 10 juta misalnya ya. Alokasi untuk maintenance system itu 40% berarti 4 juta. Kemudian untuk salary tim honor
honor tim itu 60%, berarti 6 juta yang dibagi ya. Nah, kemudian pembagian honornya seperti apa? Asumsi satu founder, dua director, empat manajer, kemudian tiga magang misalnya. Nanti bisa 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 berkembang tergantung jumlah klasternya ya. Contoh misalnya klaster ya klaster eh, klasternya adalah founder. Dari klaster founder ini 25%. Berarti ya founder 25% itu dikalikan total sharing profit yang dibagi yaitu adalah 6 juta. Berarti 25% kali 6 juta yaitu adalah 1.500.000. Ini founder ya atau CEO-nya bahasa kerennya satu orang 1.500.000. Kemudian yang kedua adalah cluster directornya itu kan 30%. Direkturnya ketika manakala direkturnya adalah yang berjalan misalnya Pak Purwanto Tok atau Bu Ika Tok itu jumlah yang diterima adalah 30% dari total yang dibagi atau total honor 60% berarti 1.800.000. Nah, tetapi manakala direktur yang bergabung di sini ada dua berarti ya dibagi dua. Manakala ada satu ya 1.800.000 atau 30% ini utuh di dibagi hanya untuk satu orang direktur. Nah, manakala direkturnya dua ya 1.800.000 atau 30% ini untuk dua orang. Manakala direkturnya tiga ya 30% ini untuk tiga orang. Nah, untuk kebutuhan public speaking dua tim director ini sudah cukup yaitu yang mengelola bertanggung jawab di training untuk orang tua dan training teknis untuk peserta itu sudah cukup. Kemudian cluster manager itu kan 40%, 40%. Ini mah paling paling tinggi ya. Manakala manajernya hanya satu orang, maka dia akan mendapatkan salary yang terbesar yaitu 2.400.000. Founder kalah, director kalah, malah lebih banyak manajernya. Inilah di sini unik ya, uniknya kita bikin seperti itu. Justru yang di bawah malah yang lebih besar. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ah, jadi berbahagialah jadi manajer. Karena ketika teman-teman ada satu orang manajer yang siap handle semua pekerjaan manajer, ah, awas sharing profitnya, salary-nya lebih besar, paling gede sendiri. Nah, klaster yang keempat adalah magang ya, klaster magang itu 5%. 5% dari 6 juta, berarti 300.000. Misalnya ada orang magang 10 ya 300.000 dibagi 10. Manakala ada yang magang 5 ya 300.000 dibagi 5. Akan tetapi semakin banyak orang yang magang, tentunya magang itu juga harus membawa dampak ya, membawa dampak dari revenue yang yang bertumbuh. Bukan hanya orang masuk tapi tidak ada impact positif dari revenue ataupun omsetnya. Gitu ya teman-teman. Ini adalah cluster dan prosentase honor clusternya. Nah, prinsip yang poin yang keempat adalah prinsip utama di sini. Sistem ini tetap adil ya, teman-teman ya meski meski tim bertambah ataupun berkurang, honor per orang akan otomatis menyesuaikan dalam klasternya masing-masing. 40% sebagai sistem maintenance system akan menjamin sebagai takaran manusia ya. Program bisa terus bertumbuh, promosi tetap jalan, toolnya juga terupgrade. Manakala toolnya, sistemnya, otomatisasinya tidak tidak bertumbuh ya sama saja kita tertatih-tatih bekerja. Makanya adalah support sistem otomatisasi itu sangat sangat dibutuhkan. Nah, insya Allah di sini kita eh, apa berdasar berbagi ini untuk keberkahan dan pertumbuhan bersama-sama. Jadi di sini posisi baik director ataupun manajer ataupun founder ataupun orang magang, teman-teman magang, ini posisi ini jabatan ini bukan soal banyak-banyakan honor, tetapi banyak-banyakan kontribusi dan kebermanfaatan. Bagaimana teman-teman bisa ngambil sebanyak-banyaknya manfaat, bisa sebanyak-banyaknya menebar manfaat. Kita terima banyak, kita kasih banyak, terima banyak, kasih banyak, terima kasih. Nah, contoh ya misalnya, founder saya sendiri hanya 20%, 25%, sementara director 30%, manajer teknis justru 40%. Ini diformulakan agar tidak menjadi beban sistem, ya.
dan memberi ruang bagi tim bertumbuh. Itu ya teman-teman ya. Nah, tim ini kita bangun bukan untuk cari gaji. Ya, seperti di awal, jangan melekat di sini. Kita di sini adalah menjadikan public speaking ini tempat berjihad ilmu, belajar ilmu, dan memberikan kontribusi pada banyak orang dalam jangka panjang. Honor itu hanya apresiasi, bukan utama, teman-teman ya. Ya, masih banyak di balik di balik apa ini semuanya. Teman-teman belajar upgrade skill di sini dan bawa ilmunya untuk kembangkan bisnisnya di apa dalam skala yang lebih besar lagi, mengembangkan bisnisnya teman-teman semuanya. Misalnya Sanggar Holistika di upgrade skillnya, bangun tim, lah otomatis akan menjadi Sanggar Holistika yang bertumbuh lebih besar lagi. Bu Eka misalnya dengan brand Eka Surya misalnya, konsultan manajemen hati. Nah, silahkan upgrade ilmunya, ya ambil strateginya, gunakan untuk mengembangkan dirinya masing-masing, public speaking sebagai wadahnya gitu ya.